Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi kampanye partai politik berbasis marketing politik yang beranggotakan Eva Sintiana, Arifa Sofyani, Tiara Andini, Wanda Ayu, dan Anissa Salsabila. Langsung saja ke materinya. Marketing politik adalah proses membangun citra dan mendapatkan dukungan publik melalui pendekatan strategi komunikasi dan pemasaran. Tujuan dari kampanye untuk memenangkan suara, membangun loyalitas, dan memperkuat posisi partai. Di sini ada 4 konsep dasar marketing politik. Yang pertama, menyasar kebutuhan dan aspirasi pemilih. Yang kedua, membangun branding partai dan kandidat. Yang ketiga, menerapkan segmentasi pasar politik seperti wilayah, usia, dan isu lokal. Yang keempat, strategi berbasis riset opini dan analisa data pemilih. Selanjutnya ada strategi perencanaan kampanye di berbagai daerah. Yang pertama ada riset daerah, mengenal budaya lokal, isu utama, karakteristik pemilih, dan demografi. Yang kedua, penyesuaian pesan, menyesuaikan narasi kampanye berdasarkan kebutuhan di daerah tersebut. Yang ketiga, media lokal, menggunakan radio, komunitas, atau grup WhatsApp RT atau RW, media sosial daerah, dan event lokal. Yang keempat, ada kolaborasi tokoh lokal, menggandeng tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemuka agama, dan pemimpin komunitas untuk memperkuat legitimasi kampanye. Berikut ini adalah strategi segmentasi daerah. Di daerah perkotaan, fokus isunya ekonomi kreatif dan lapangan kerja. Strateginya kampanye digital intensif. Di daerah pedesaan, fokus isunya infrastruktur dan pertanian. Strateginya kampanye door to door dan pasar rakyat. Di daerah tertinggal, fokus isunya pendidikan dan kesehatan. Dan strateginya program bantuan nyata. Oke, selanjutnya ada pengelolaan relawan. Yang pertama, rekrutmen relawan, memanfaatkan jejaring alumni, komunitas, dan organisasi pemuda. Yang kedua, ada pelatihan relawan, memberikan training komunikasi politik dan etika kampanye. Yang ketiga, manajemen relawan, membentuk struktur koordinasi atau koordinator daerah, kecamatan, dan desa. Yang keempat, ada reward dan recognition, memberikan apresiasi untuk relawan aktif seperti sertifikat dan pengakuan publik. Selanjutnya ada beberapa cara mengelola dukungan masyarakat. Yang pertama, pendekatan emosional seperti storytelling kandidat dan kisah perjuangan rakyat. Yang kedua, partisipasi aktif seperti forum diskusi, kampanye gotong royong, dan event sosial. Yang ketiga, ada media sosial seperti membuka kanal komunikasi dua arah seperti polling, Q&A, dan komentar. Yang keempat, program nyata seperti aksi sosial seperti baksos dan bantuan UMKM sebagai bentuk kampanye nyata. Oke, di sini kita masuk ke studi kasus. Sebagai contoh, Partai PDIP di daerah Jawa Tengah mengembangkan aplikasi mobile untuk relawan yang berisi pelaporan kegiatan lapangan, data pemilih, dan materi kampanye. Hasilnya, efektivitas kampanye meningkat dan basis dukungan naik sekitar 30%. Sementara itu, Partai Golkar di daerah perkotaan membangun komunitas digital berbasis hobi seperti musik dan gaming, yang kemudian menjadi corong viral di media sosial tanpa biaya besar. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Kampanye politik hari ini menghadapi tantangan besar seperti pemilih makin beragam, seperti beda generasi dan beda prioritas. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap politisi rendah akibat kasus-kasus masa lalu. Solusinya, tetap konsisten dalam komunikasi dan tidak berubah-ubah janji. Transparansi dalam program dan keuangan juga penting untuk membangun kembali kepercayaan. Semakin real dan manusiawi kampanye kita, semakin besar peluang mendapat hati pemilih. Kesimpulannya, kampanye politik tidak bisa lagi seragam, harus disesuaikan dengan daerah tersebut, harus membangun koneksi ke hati dan menyentuh ke kehidupan pemilih. Selain itu, kita harus mengubah cara pandang kita kepada relawan dan masyarakat, serta bukan alat, melainkan mitra sejajar. Dengan pendekatan ini, kampanye akan terasa lebih tulus,
lebih diterima, dan lebih berpeluang sukses. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.